Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 241 Niat membunuh tersulut. Pria berjubah brokat itu jatuh terkapar di lantai sambil mengerang, rasa sakit yang luar biasa di perutnya akibat ditendang menyebabkan dahinya dipenuhi keringat dingin. Ia ingin berdiri, tetapi ia merasa tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun saat itu. Kerumunan yang menyaksikan seluruh kejadian itu terdiam seketika, seolah-olah terdiam karena tidak percaya. Bagaimanapun, pria itu adalah anggota keluarga Liu dan kekuatannya yang terpendam dianggap paling menonjol di antara teman-temannya. Namun pada saat itu, dia terkapar tak berdaya di lantai hanya dengan satu tendangan dari pemuda berpakaian merah, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tercengang. Pada saat lelaki paruh baya di samping melihat pemuda berpakaian merah melakukan tendangan itu, tatapannya berubah, di mana kilatan keterkejutan muncul sangat singkat. Dengan pandangan sekilas, dia kemudian menilai kembali pemuda berpakaian merah itu sekali lagi. Mungkin karena menyadari tatapannya yang tajam, mata jernih pemuda berpakaian merah itu kemudian menatapnya dengan kilatan gelap. Pada saat itu, dia tampak sedang melihat melalui ilusi, di mana yang berdiri tepat di hadapannya bukanlah seorang pemuda, tetapi seorang penguasa tertinggi. Jenis tekanan yang menyedot dan aura dingin yang terpancar dari tatapannya, menyebabkan hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Jika dikatakan bahwa awalnya dia merasa bahwa pemuda itu mungkin adalah anggota bangsawan, maka pada saat itu, dia yakin bahwa pemuda itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Dan karena pikiran itu muncul di dalam kepalanya, ekspresi di wajahnya menghangat saat dia berkata, mengapa kita tidak meminta tuan muda untuk membicarakan ini di belakang? Pada saat yang sama, tangannya membuat gerakan mengundang. Namun pada saat itu, lelaki berjubah brokat itu berdiri dengan wajah yang sangat gelap dan berkata, pergi. Kemana kau pikir kau akan pergi? Kau benar-benar berpikir keluarga Liu akan dianggap remeh. Kau ingin pergi setelah menendangku? Tidak mungkin. Saat suaranya jatuh, energi spiritual di tubuhnya melonjak dan bilah angin terbentuk di telapak tangannya. Tubuhnya kemudian melesat ke arah Feng Jiu di saat berikutnya, bilah angin di tangannya menebas lurus ke arahnya pada saat yang sama. Feng Jiu yang awalnya berniat mengikuti pria parubaya itu keluar melalui pintu keluar di samping merasakan bilah ki yang tajam di belakangnya dan pada saat yang sama dia berbalik, dia melihat bilah ki menebas lurus ke arahnya. Hanya mendengar desiran saat bilah itu lewat, lengan bajunya, tepat di belakang tangan yang dia isi dengan ki untuk menangkis serangan, teriris-iris, memperlihatkan dua pergelangan tangan sehalus akar teratai salju. Kulit seputih salju itu, tampak begitu lembut sehingga bisa hancur hanya dengan sekali hembusan napas, menyebabkan banyak pria bernapas sedikit lebih berat. Satu persatu mereka menatap wajah tampan pemuda berpakaian merah itu, sambil berpikir dalam hati, pemuda itu memiliki penampilan yang luar biasa. Jika itu seorang gadis, kecantikannya pasti akan menghancurkan kota-kota. Feng Jiu hanya merasakan sedikit perih di wajahnya. Dia mengangkat jari-jarinya untuk menyeka wajahnya dengan lembut, dan bercak-bercak darah menyebar ke ujung jarinya. Melihat itu, sudut bibirnya perlahan mengembang dengan senyum yang sangat memikat. Senyum itu seperti bunga popi yang mekar di bawah angin musim semi, sangat indah, tetapi diwarnai dengan sedikit bahaya yang haus darah. Tatapannya menyempit, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Namun, pria berjubah brokat itu tampaknya tidak menyadarinya karena dia juga terpesona oleh senyum menawan yang mengembang di bibir orang di hadapannya, matanya bahkan terangkat karena tergila-gila, sama sekali tidak menyadari kemarahan yang membara di depan matanya. Namun, lelaki paruh baya dari Femme Cloud Love di sampingnya sangat terkejut, terutama saat ia merasakan aura pembunuh yang berkobar dari tubuh pemuda berpakaian merah, ia menjadi semakin takut. Tepat saat ia hendak membuka mulutnya, ia melihat sosok berpakaian merah tiba-tiba melesat ke arah lelaki berjubah brokat itu dalam sekejap, kecepatannya begitu cepat sehingga sudah terlambat untuk menghentikannya bahkan jika ia ingin menghentikannya.